ya, karena hidayah itu sangat mahal. Jadi bukan berarti kita dapat hidayah itu kita belum Islam. Maksud hidayah di sini adalah hidayah sunnah. Artinya hidayah sunnah itu apa? Jadi ada dia hidayah Islam, ada hidayah sunnah seperti itu kan. Uh, ada hidayah sunnah, ada hidayah Islam. Kalau hidayah Islam itu bagi berarti orang yang belum Islam. Kalau hidayah sunnah itu dia sudah Islam, tapi dia uh, belum melaksanakan sunnah itu, sunnah Rasulullah itu secara sepenuhnya atau bahkan belum sama sekali. Maka alhamdulillah ya kita di sini sudah mendapatkan hidayah sunnah tersebut, maka wajib kita syukuri dan kita pelihara. Dan bagaimana cara kita untuk ya supaya kita diterima gitu di keluarga, karena banyak dengan mungkin uh, apa perubahan-perubahan kita mungkin mereka ada menolak gitu kan. Yang pertama yaitu dengan yaitu akhlak kita kepada keluarga kita tersebut, walaupun mereka menkucilkan kita misalnya, melecehkan kita, menghina, mencaci maki dan sebagainya, maka kita tetap balas dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang terpuji gitu. Gak usah kita balas, nanti capek sendiri mereka gitu. Kemudian dengan kita menunjukkan akhlakul karimah itu, sehingga mereka berpikir, oh ternyata ajaran yang ia pelajari itu bagus. Kita sakiti aja dia, kita caci maki, justru dia nggak ada reaksi. Nah ini seperti halnya yang diajarkan Rasulullah ini, seperti yang dicontohkan Rasulullah. Rasul dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu, dituduh sesat, dituduh kafir, dituduh apa namanya tukang sihir, dituduh gila, tapi nggak sama sekali bergeming, tidak melawan dan sebagainya. Seperti itu. Ini berarti memang betul itu yang diikutinya, sehingga semakin lama mereka semakin penasaran, apalagi sampai dilihat ada perubahan-perubahan dari segi ibadahnya, dari segi cara berpakaiannya. Tadinya mungkin sering pakai levi celana jeans misalnya kan, celana jeans levis, pakai kaos. Sekarang sudah pakai pakaian yang misalnya yang sesuai sunnah gitu, yang tidak isbal, kemudian pakaian baju muslim gitu kan, pakai pakaian muslim. Kalau dulu mungkin keluar rumah masih berani, keluar di depan rumah misalnya masih berani pakai satu singlet. Sekarang udah dijaga gitu kan, muruannya dijaga. Dengan perubahan-perubahan seperti itu, itulah salah satu dakwah kita kepada keluarga. Sebenarnya kita sedang berdakwah, itu sedang mendakwahi mereka tanpa mereka sadari. Dakwah dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita. Sehingga dengan melihat perubahan ke arah kebaikan itu, nanti mereka akan menjadi respect ya, menjadi menerima terhadap apa yang kita lakukan itu. Nanti apa yang kita bilang ataupun ada sesuatu mereka mau tuh nanya sama kita. Ada yang kisah itu, seorang yang hijrah dia, tapi orang tuanya itu maksudnya belum menerima dia, ataupun belum mau mengikuti anaknya hijrah. Tapi karena sudah dilihat perubahan-perubahan itu dalam diri anaknya, maka dia tanya, ada sesuatu hukum dalam syariat yang dia nggak tahu. Dia bilang, oh coba tanyakan sama gurumu itu, ya guru antum itu, tanyakan dulu bagaimana hukumnya ini. Dengan seperti itu, berarti dia sudah ada senang ingin, maksudnya mengetahui hal sesuatu dari guru kita, dari guru kita gitu. Jadi alhamdulillah dengan begitu insya Allah kita akan bisa diterima nanti insya Allah, walaupun pelan-pelan, walaupun memang nggak mereka terima sama sekali, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah dakwahi mereka dengan cara kita sendiri gitu kan. Karena yang memberikan hidayah itu ya bukan kita itu hanya dakwah saja, menyampaikan. Pamannya Rasulullah sendiri sama kakeknya nggak bisa masuk Islam,
Nabi Nuh nggak bisa mengikuti agama tauhid juga, anak dan istrinya. Ya cuma kita tugasnya hanya untuk itu menyampaikan dakwah, nggak mengajak. Selain itu kita nggak punya lagi untuk hak dan sebagainya. Wallahu a'lam ya, itu yang dapat Anda sampaikan.